最高の浄水掃除。Halo para pengusaha dan calon pengusaha, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada karena dengan channel ini Anda mendapatkan update-update mengenai permesinan baik industrial maupun komersial yang dapat bermanfaat bagi usaha Anda. Jadilah bagian dari komunitas pengusaha yang sukses, yang berkembang dan berinovasi bersama kami. Halo para penonton YouTube channel PT Indotara Persada, baik lagi dengan saya Valen dari Divisi Water Treatment dengan nomor 081 139087739. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Stefanus yang kali ini akan membahas topik mengenai sudah saatnya Indonesia menggunakan teknologi seawater desalination. Betul Pak, itu topik hari ini pembicaraan seawater desalination. Mungkin bisa dijelaskan dikit kenapa nih kira-kira alasan Indonesia perlu menggunakan untuk saat ini udah saatnya nih penggunaan seawater desalination di Indonesia saat ini. Oke, kalau ditanya kenapanya, tentu saya rasa kita semua sepakat ya. Alasan yang pertama adalah mengenai krisis air bersih yang ada di Indonesia ini ya. Krisis air bersih juga dipengaruhi karena faktor geografis negara Indonesia sendiri ya. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak sekali pulau ya. Jadi secara tidak langsung ada area-area yang sulit untuk dijangkau atau ada area-area yang bahkan tidak terjangkau untuk krisis air bersih. Ya, ya contohnya untuk beberapa wilayah ya di Indonesia bagian timur itu juga kesulitan sekali akan air bersih. Nah tentu itu adalah faktor utamanya di mana kita semua tahu bahwa manusia membutuhkan air bersih untuk hidup. Ya baik untuk kita sehari-hari buat mandi, ya mencuci pakaian, buat minum, gitu ya. Itu semuanya kita butuh air bersih. Jadi air bersih adalah kebutuhan yang mutlak dan krisis air bersih menjadi penyebab utamanya. Inilah saat yang tepat untuk kita bisa menggunakan seawater desalination system ya dengan kondisi geografis Indonesia. Mungkin banyak orang kalayak umum yang masih belum paham mengenai seawater desalination itu apa sih sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan dikit Pak, seawater desalination itu apa istilahnya? Oke, jadi seawater desalination system ini merupakan sebuah proses pengolahan air ya, di mana air laut ya, air yang bersumber dari air laut itu terjadi pemisahan garam, mineral ya, serta partikel-partikel lainnya, sehingga setelah melalui proses pemisahan itu atau proses penyaringan tersebut, maka airnya menjadi air yang bersih gitu ya, air yang sudah layak untuk dikonsumsi. Nah, salah satu teknologinya adalah menggunakan seawater reverse osmosis desalination system. Ya, jadi dengan menggunakan membran reverse osmosis itu kemampuan penyaringannya hingga 0,0001 mikron ya. Itu ibaratnya kita satu helai rambut kita dibagi 1.000.000. Nah, itu dia bisa menyaring partikel sampai sekecil itu. Nah makanya tadi garam ya, mineral serta partikel-partikel lain itu semuanya bisa tersaring dengan menggunakan seawater reverse osmosis desalination system tadi, sehingga outputnya adalah air yang bersih yang layak dikonsumsi. Ya bahkan kalau diproses lebih lanjut itu bisa langsung menjadi air minum gitu. Nah tadi kan Bapak bilang udah 0,001 mikron mengenai kerapatan membrannya tadi ya. Iya. Kira-kira berdasarkan perhitungan dan kalkulasinya berapa persen tuh Pak pengurangan dari kandungan air laut yang tadinya asin ya tadi karena garam dan sebagainya bisa menjadi air bersih yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Oke, kalau bicara kemampuannya berapa persen itu maksimalnya hingga 98%. Ya jadi kandungan TDS itu bisa kita sebutnya TDS ya, itu total dissolved solid. Nah itu bisa turun sampai dengan 98%. Dari itu tadi betul sekali. Jadi manfaat utamanya penggunaan seawater desalination itu sebenarnya apa sih Pak manfaat utamanya? Oke, jadi penggunaan sistem seawater ya desalination ya dalam hal ini saya bisa bilang yang cukup ampuh itu adalah menggunakan teknologi reverse osmosis ya. Nah jadi kalau bicara manfaat utama pasti tujuannya tadi ya, yang pertama menghasilkan air yang bersih, air yang layak untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, kenapa menggunakan seawater desalination system?
Karena ya dari namanya saya sudah seawater, artinya bersumber dari air laut ya. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan, air lautnya banyak, sumber air lautnya tuh banyak, berlimpah. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal yang menguatkan bahwa dengan sumber air laut yang berlimpah, maka air laut tersebut bisa terus diproses sehingga ketersediaan air bersih terus terjaga ya. Karena jika kita menggunakan teknologi lain seperti pengeboran dan lain sebagainya, itu akan mengalami beberapa kendala, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang kepulauan ya. Seperti misalnya ketika mengebor itu ternyata airnya juga masih asin gitu ya airnya. Kemudian pengaruh iklim juga ya. Ada musim-musim yang kering ya, Kering, kemarau. nah jadi betul. Jadi jangan sampai ketersediaan air bersih itu juga bergantung dengan iklim-iklim yang ada gitu ya. Ketika lagi kondisi kering ya, maka sumber air bersihnya nggak ada. Nah itu dengan adanya seawater desalination system ini itu bisa teratasi. Nah kemudian masalah ekosistem yang terjaga ya. Kalau kita terus ngebor ya, mengambil air dari dalam bumi, dari dalam tanah, nah itu ya bisa ada kemungkinan untuk merusak ekosistem ya. Jadi dengan menggunakan seawater ini ya, yaitu sumber dari air laut, nah itu bisa menjaga ekosistem yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mau membangun jalur air bersih ya, membangun jalur air bersih, kita pindahkan dari satu wilayah yang memang ketika dibor itu airnya bagus, kemudian kita mau distribusikan atau kita pindahkan itu repot sekali ya. Kita harus membangun infrastruktur yang benar-benar bagus ya, membangun jalur pipanya segala macam sehingga air bersih itu bisa sampai di tujuannya. Nah itu udah pasti biayanya besar. Nah makanya seawater desalination system ini tepat sekali ya, karena tinggal cari sumbernya yaitu air laut yang berlimpah tadi. Nah maka air bisa diproses menjadi air yang bersih. Nah kemudian juga salah satu yang penting adalah ada pertumbuhan ekonomi di sana ya, karena di situ terjadi perputaran transaksi, begitupun juga tenaga kerja ya. Tenaga kerja juga bertambah ya, ada orang-orang yang memang diperkerjakan untuk mengoperasikan unit misalnya gitu ya. Nah itu jadi secara pertumbuhan ekonominya juga itu bisa meningkat jika menggunakan seawater desalination system ya. Terlebih suatu daerah yang misalnya kita tahu daerah itu bagus sekali misalnya pemandangannya gitu ya, tapi yang jadi masalah adalah air bersihnya nggak ada di sana. Sedianya nggak ada. Betul. Nah dengan adanya seawater desalination system ini ya tentu dengan menghadirkan air bersih untuk daerah tersebut ya tentu akan meningkatkan ekonominya ya, terutama misalnya dari sektor pariwisata gitu ya, seperti itu. Nah tadi kan Bapak bilang udah urgent, udah sangat concern nih kita kebutuhan air bersih menggunakan air laut ya sebagai sumber inputnya air. Betul. Terus alat seawater desalination seperti apa sih Pak yang bagus gitu Pak? Oke, kalau bicara yang bagus seperti apa ya, yang pertama kita harus memperhatikan juga masalah garansi yang diberikan oleh brand tersebut ya. Garansi kalau di kita di PT Indotara Persada itu kita menjual dengan brand Kusatsu ya. Kusatsu Reverse Osmosis Desalination System. Kita memberikan garansi 1 tahun untuk elektrikalnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah layanan purna jualnya. Ya kita punya teknisi, kita punya spare part, consumable, semua kita ada. Jadi kalaupun ada masalah atau sudah waktunya maintenance, mengganti media, filter dan lain sebagainya, itu tinggal hubungin kita aja. Kita pasti akan membantu gitu. Nah kemudian harga ya, harga juga menjadi salah satu concern ya. Jangan sampai harga yang kita bayar tuh nggak worth it gitu ya, lebih tinggi, lebih mahal gitu ya. Di Indotara kita dengan brand Kusatsu, saya bisa bilang harganya oke, terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya gitu. Untuk Kusatsu seawater desalination ini Pak udah banyak dipakai mana aja seperti itu? Ya, oke. Untuk produk Kusatsu ini itu cukup banyak dipakai di area-area yang memang secara geografisnya dekat dengan laut ya. Jadi untuk mengambil air supaya lebih mudah, itu ada beberapa
pulau di Kepulauan Seribu ya. Kemudian yang saat ini sedang kita kerjakan salah satunya itu adalah di ibu kota Nusantara ya. Kita mengerjakan pemasangan sekaligus mensuplai Kusatsu Containerized Seawater Desalination System, yaitu bentuknya sudah kontainer ya, dimana dengan menggunakan mesin tersebut air laut itu diolah bisa menjadi langsung air bersih ya. Ini lagi progres kita sedang pemasangan di ibu kota Nusantara di jembatan Pulau Balang gitu. Baik, terima kasih Faset atas penjelasannya mengenai bagaimana kita harus beralih dari menjadi teknologi seawater desalination. Terima kasih juga waktunya untuk penjelasannya kepada penonton YouTube channel PT Nutara Persada. Dari video ini kita bisa ambil itu bagaimana Indonesia ini sudah waktunya ya beralih dari menggunakan teknologi seawater desalination dalam mengatasi krisis air bersih yang ada di Indonesia ini, dan juga bagaimana penggunaan seawater desalination ini banyak manfaatnya baik dari perekonomian dan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, sekian video pembahasan saya bersama Pak Saif mengenai pentingnya penggunaan teknologi seawater desalination, dan juga bagi para penonton channel PT Nutara Persada, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel PT Nutara Persada, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi mengenai update-update video terbaru dari PT Nutara Persada. Saya Valen dari Divisi Water Treatment pamit undur diri, nantikan video-video selanjutnya dari PT Nutara Persada. Terima kasih.